Anduriang, Kecamatan 2X11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman saat ini bisa lebih bernafas lega. Hal itu seiring rampungnya pembangunan jembatan penyeberangan darurat yang dibangun hasil kerjasama dengan pihak Aspila, warga masyarakat dan pihak TNI lainnya, khususnya dari Satuan Marinir dari Kesatuan Lantamal I Padang. Sebelumnya, untuk bisa melintasi aliran Batang Anai di kawasan itu, selain menempuh jalur lain melalui Padang Lapai Nagari Guguk, warga juga memanfaatkan fasilitas perahu karet yang difasilitasi oleh Kesatuan Marinir Angkatan Laut. Selain itu juga ada fasilitas rakit ponton, hasil swadaya masyarakat bekerja sama dengan pihak terkait lainnya. Namun demikian, kuatnya arus aliran Batang Anai yang sewaktu-waktu bisa membesar hingga berpotensi menimbulkan banjir susulan, menjadi alasan kuat masyarakat di daerah ini untuk segera hadirnya jembatan permanen di daerah mereka. Ini, seperti diketahui, akibat ambruknya fasilitas penyeberangan yang menghubungkan antara Nagari Anduriang dan Kayu Tanam, Kecamatan 2X11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman. Karena terjangan arus banjir bandang yang melanda daerah ini, berdampak luas terhadap kondisi sosial dan keseharian masyarakat Nagari Anduriang yang terletak tidak jauh dari kawasan Bukit Barisan ini. Salah satunya, akibat terputusnya akses jembatan penghubung di daerah ini membuat biaya atau kos transportasi masyarakat ikut bertambah besar. Begitupun jarak tempuh yang cukup jauh hingga 10 km. Atau jauh lebih panjang dari jalur biasa yang hanya berjarak sekitar 1 hingga 2 km. Seperti diakui anggota DPRD Provinsi Sumbar, Endarmi, yang juga tokoh masyarakat 2X11 Kayu Tanam. Saat ini warga Anduriang sangat berharap pembangunan kembali jembatan penghubung dengan panjang sekitar 90 meter lebih di kawasan itu. Dengan begitu akses perhubungan masyarakat bisa kembali lancar, sehingga juga diharapkan bisa berdampak terhadap percepatan pemulihan ekonomi masyarakat yang terdampak musibah banjir yang melanda sebelumnya. Menurutnya, akibat jauhnya akses perhubungan yang ditempuh oleh masyarakat, jelas berakibat meningkatnya biaya transportasi hingga mencapai Rp50.000, atau meningkat hingga 500% lebih. Harapan masyarakat Anduriang, sebagaimana disampaikan oleh Endarmi jelas sangat beralasan. Pasalnya, dari data yang ada, Nagari Anduriang sendiri terbilang salah satu nagari dengan jumlah penduduk cukup padat, yaitu mencapai 10.000 jiwa lebih. Bisa dibayangkan betapa vitalnya arti dan keberadaan jembatan Anduriang bagi masyarakat di daerah ini, termasuk juga untuk menunjang kelancaran proses pengangkutan orang dan hasil produk pertanian lainnya. Insya Allah, kita optimis pihak pemerintah akan memprioritaskan pembangunannya, ungkap Endarmi. Menurutnya, bentuk keseriusan pihak pemerintah bisa terlihat dari diturunkannya tim dari HKI, guna mensurvei kerusakan sekaligus sebagai bahan perencanaan program pembangunan jembatan di kawasan itu. Endarmi mengakui bahwa perbaikan dan pembangunan kembali fasilitas jembatan di kawasan itu sebelumnya sudah diprogramkan oleh pihak pemerintah pusat melalui pihak kementerian terkait. Tentunya sejalan dengan program perbaikan sejumlah kerusakan fasilitas atau infrastruktur yang terjadi di beberapa daerah lainnya di Kabupaten Padang Pariaman. Tidak kalah pentingnya, mengantisipasi dampak kerusakan akibat kerawanan terjadinya banjir susulan. Tentunya juga dibutuhkan normalisasi atau program penguatan bibir sungai lainnya. Minimal 500 meter bagian hilir dan hulu dari arah jembatan Anduriang yang kini kondisinya nyaris hanya tinggal puing-puing berserakan.